Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara ibu-ibu, saudara-saudari, tidak ada ibu-ibunya ini, itu muda semua, saudara-saudari yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, pimpinan Bapak Nasruddin Ahmad yang sangat saya hormati, Ketua Takmir yang sangat saya hormati. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah kembali mengumpulkan kita di masjid yang masjid apa ya? Hah? Iya, masjid Boswa di Solo. Masjid Boswa. Ya, yang gampang aja kali Solo nasinya. Yang sama-sama dicintai nggih. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada sore hari ini dijadikan perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tetap abadi. Kita kumpul bukan hanya di dunia, tapi kelak di akhirat kita berkumpul seperti ini bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diaku sebagai umatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak saudara sekalian yang sangat saya hormati, ini saya dikasih tema di dalam pandemi ibadah, menyikapi Islam, bagaimana menyikapi kita berada di pandemi. Kalau menurut saya tidak usah jauh-jauh, sekarang sampean ini keliru sudah. Sholat jarak, tidak sholat kumpul. Ayo, hah? Apa bedanya mas? Ayo, akalnya pakai, Hah? Kenapa kita ini khusyuk kepada Allah jarak? Sampai ngumpul kayak gini tidak jarak. Percuma tidak percuma? Ayo. Percuma. Dibilang bodoh pinter. Dibilang pinter bodoh. Ngomong sendiri bukan saya. Nah. Ayo, kita ini tidak adil, kita tidak bijaksana menyikapi ini semua. Kalau mau jujur loh ya. Lah sekarang to'un, kan sekarang corona ya yang menakutkan ya. Perlu diketahui di dalam Islam penyakit yang mematikan ini namanya to'un. To'un bahasa Arab artinya penyakit yang mematikan. Pokoknya ciri-cirinya orang yang sudah kena penyakit itu pasti mati, tidak ada obatnya, pasti mati. Itu namanya to'un. Ayo cocokkan, corona ini mematikan enggak? Termasuk to'on apa enggak? Ayo jujur akui kita. Harus sepakati dulu. Biar tidak semeraut di dalam menentukan ini. Katanya ini sekarang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mematikan, ada yang mengatakan enggak. Ada yang biasa-biasa saja. Karena kita tidak sepakati dulu ini objeknya ini tidak kita sepakati. Corona ini kita sepakati dulu, mematikan apa enggak? Ayo. Mematikan itu kena sekarang, mati sekarang. Corona masuk enggak? 14 hari.
Itu pun bisa. Berarti tidak termasuk to'un. Ngapain takut? Ya yang mati wayai mati gitu. Ayo kita jujur ini. Loh, saya sering ya diundang di kantor-kantor sholat, makanya saya tidak sausufakum lurus rapat, enggak, sudah tahu ngelihat kotak, enggak usah dibilangin, sudah cerdas, saya cerdas. Kalau enggak cerdas enggak kira jadi ustad dah. Makanya sampean-sampean ini enggak jadi ustad kan enggak cerdas. Hah? Iya, saya cerdas, enggak usah dibilangin ngelihat shop, oh ndak make saya, ndak sausufakum, ndak, karena sudah positif pasti. Cuman lucunya loh, sholat yang Allahu Akbar pakai jarak. Begitu habis sholat ngumpul ya. Ayo, kalau mau kita ini disiplin sholat ini pakai jarak, ketika santai pun pakai jarak. Kalau duduk-duduk tidak pakai jarak, sholat jangan pakai jarak. Berarti sampai menomorduakan Allah, berarti sholatnya tidak kira diterima sudah. Ayo, kenapa sampean ketika duduk tanpa ngomong ngalor ngidul, dosa kadang diomongin, berani kumpul. Ketika kita ngomong dengan Allah kok wedi sampean? Berarti sampean menomorduakan Allah sampean. Perlu pertanyaan, imannya ini di mana? Ayo, bukan nakut-nakuti ini. Ayo jujur-jujuran kita akui ini. Makanya mulai besok kalau begini, sholatnya rapet, enggak usah wedi-wedian. Kalau mau mati, mati wes. Berani? Berani? Awas, kelepas ini. Apa? Ya lucu, salaman dah ini ya. Saya makanya tidak salaman, ngeliat Aziz nih ini, ngeliat murid saya Beni tidak salaman sama saya, takut corona, dikira penyakitan saya lah. Nih tak ajari, Islam ini bersih saudara. Sekarang dengan ada corona baru kita diajari basuh tangan begini-begini. Islam ini 1400 tahun yang lalu sudah disuruh basuh tangan begini sudah. Cuman yang ada orang yang baru tahu esok sekarang ada corona, mulai dulu memang kopros. Apa tahu kopros? Kompro. Islam mulai 1400 sebelum ada corona disuruh basuh tangan, bangun tidur malam tangannya dulu suruh basuh. Kenapa? Takut nginep di mana tadi malam ini. Ini Islam. Bukan mulai ada corona saudara, mulai dulu sudah tangan suruh esok. Saya di rumah sakit diajari besok Pak Yaji ke saya dalam hati kopros sering ini. Ini pertama harus diperhatikan Islam ini. Wudu, sebelum wudu sunnah-sunnahnya wudu bagaimana? Basuh tangan. Begini basuh tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo yang besok di toko baca doa apa enggak? Cuma sabunnya yang harum. Lama-lama ngelupas gitu sulit ini. Dalam Islam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Habis itu apa? Kumur-kumur. Ini. Tempatnya swipe diambil sini. Islam kumur-kumur bagaimana? Kan begitu loh. Tadi kumur-kumur enggak? Lain minum dengan kumur-kumur ini. Iya, kecuali ketika puasa kumur-kumurnya cukup di ujung gigi. Kan begitu. Kalau kita tidak puasa sampai bunyi sini. Karena supaya sampai bersih nih, bukan hanya mulut, tenggorokan nih. Orang yang kumur-kumur ala Islam tidak kira ada diambil swabnya bersih. Swab di mana diambil? Coba lihat. Ini tenggorokan sama hidung. Setelah kumur-kumur apa? Menghirup air.
3 kali. Kira-kira ada di sini lendir kalau sudah seperti itu Islam. Ini Islam 1400 sebelum ada corona. Sekarang suweso tangan tok. Sampai ngelupas ini. Ini saudara. Ini yang perlu kita sepakati dulu. Artinya orang yang sudah punya wudhu ini bukan hanya bersih batin saja, bukan bersih dohirnya saja, batin ini bersih. Karena doa, nawaitul wudu'a, yang pakai doa, yang tidak pakai niat langsung wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillah. Allah sudah yang melindungi kita. Tidak ada kekuatan yang kecuali Allah. Allahu Akbar. Gimana? Kurang mantap gimana? Kalau sampean masih ragu dengan wudu, berarti sholatnya sudah tidak sah sampean. Berarti wudunya tidak meyakinkan Anda. Gitu. Ini Islam. Kalau mau bersungguh ini Islam menyikapi penyakit. Tidak usah takut. Orang beriman jangan tidak boleh berani, tidak boleh mencari mati. Tidak boleh. Makanya orang bunuh diri mati kafir. Tidak boleh mencari mati. Berat dikit ake utang bunuh diri. Jangan. Orang beriman juga tidak boleh takut mati. Karena mati sudah sunnatullah, apa katanya Allah, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah manusia seseorang sampai kepada kontraknya di dunia, kontraknya entek habis, sehat tak sehat, kena penyakit atau tidak kena penyakit, kena corona tidak kena corona, kaya atau miskin, siap tidak siap, mati. Wes. Kena pilek, batuk 1 kali, mati. Kalau sudah wayahnya mati, apa yang kita takuti? Orang beriman itu harus bagaimana seharusnya? Memperbanyak amal. Bagaimana sanggup kita untuk mati ini banyak. Jangan hanya rekening banknya saja sampean bingung. Kalau rekening di bank sedikit, rekening di bank ini bisa dicari, tapi rekening akhirat kalau mati mau pinjam kemana Anda? Tidak akan kembali. Anda tidak punya uang hari ini, besok bisa nyari, nanti bisa nyari. Kalau mati, tidak ada, tidak kira kembali. Siap tidak siap, banyak ataupun sedikit, salam. Ini sudah berkait dengan penyakit. Nah, ini kan usaha Ustaz. Islam sudah ngajari usaha. Dari makan apa? Kulu washrabu wa la tusrifu. Islam mengajarkan sudah. Makan dan minumlah jangan berlebih-lebihan. Nabi mencontohkan tidak makan kalau tidak lapar. Tidak berhenti, berhenti sebelum kenyang sudah Nabi, karena Nabi perutnya itu sepertiga itu untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Saya sampean. Kalau ndak kalau apalagi undangan mumpung ono iki lek. Mumpung ada ini. Ayo wes, nah gitu kan. Walaupun basuh tangan sampai jaga tangannya tapi makannya tidak jaga, iya ndak bisa. Begitu. Iya saudara, Islam ini menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, sudah usah ditanya lagi. Tidak ada ajaran yang lebih bersih daripada agama Islam. Itu ya. Makanya orang Islam ini menyikapi corona jangan lepas wudu. Mau berangkat kerja wudu, walaupun ngentut di sini, jangan sampai sini wudu lagi. Makanya ada yang kurang dari masjid ini, walaupun ada jedingnya, saya ke jeding ke situ. Apa ada jeding saudara? Jeding biar kencing, biar tidak masuk ke kantor. Jeding lah kecil untuk kencing. Kalau jeding kencing kayak gitu, akhirnya kencingnya berdiri saya. Mau tidak mau, gimana duduk gimana? Wong bawahnya bolong ya. apa ndak gelandong begini? Iya, ini harus dipikir. Ini bukan protes saya, ngeritik. Nah, ini gunanya ngaji kan, biar
biar tambah baik kan. Iya, namanya tambah baik. Wuduknya tok di situ bagus, kencingnya ini mulai tadi, wah kencing di mana ini, akhirnya masuk ke jeding, kencing berdiri ya. Mau duduk bolong bawahnya, wah ini ketok ini. Allah. Ini Islam Nabi ini ya. Ini sambil santai, memang saya kan santai ya. Apa yang diajarkan oleh Nabi tidak mungkin membawa kemudaratan, dan apa yang dilarang oleh Nabi pasti ada mudaratnya. Nabi kalau bagus tidak mungkin tidak mengajarkan. Yang diajarkan oleh Nabi pasti bagus. Contoh, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani, ini illa ghufira lahuma ayyaftariqo, kata Nabi. Ketika ada dua orang berjumpa salaman, sebelum lepas, ini dosanya orang dua ini sudah diampuni sebelum copot sudah diampuni. Artinya salaman ini tidak kira membawa mudarat. Kalau Nabi salaman ini akan membawa dampak negatif, mati, menular penyakit, Nabi tidak kira ngajarkan salaman mulai dari dulu. Yang elek Nabi ngajarkan ojo kencing ngadeg, prostat. Iya enggak, minum suruh duduk, walaupun di masa akhir beliau Nabi pernah minum juga berdiri. Artinya lebih banyak duduknya yang bagus. Kalau harus berdiri enggak apa-apa, kalau memang harus berdiri. Kencing duduk. Makanya orang mati ketika Nabi lewat kuburan, ada orang yang disiksa gara-gara apa ditanya. Kencing ngadeg, enggak cewok. Tangannya dicewoki. Ini enggak dicewoki. Ayo, suruh bersih bagaimana? Nih Islam dibersihkan lahir batin, bukan hanya tangan, badan dari dalam dibersih. Ini saudara. Makanya kalau orang mengenal Islam, aduh sudah sempurna, sudah tidak menakutkan, dah. Gitu. Nah ini saudara, terkait dengan corona ini ibadah, mari kita sudah. Sakit semuanya ini takdir, wajiban kita berusaha. Ini berusaha bagus, tidak salah begini, berusaha. Cuman kalau sudah sakit itu takdir sudah, itu semua pasti baik buat kita. Tidak ada apa katanya Nabi SAW, ajibtu lil mu'minin, saya takjub, saya heran, saya kagum kepada orang yang beriman. Katanya Nabi, innallaha lam yaqdi qada'an illa kana khairal lahu. Katanya Nabi, Allah itu saya takjub, saya kagum. Kenapa? Karena Allah itu ketika tidak memberikan sesuatu takdir kepada manusia kecuali itu baik semuanya. Dikasih sakit baik itu, cuman kita ini merasa tidak baik. Kita ini mengaku baik ketika sesuai dengan akal kita, itu baru kita ngaku baik. Padahal apa yang diberikan oleh Allah, kita suka ataupun tidak suka, itu semuanya baik karena Allah yang lebih tahu. Kayaknya ini bukan menyamakan Allah dengan kita manusia, ini perumpamaan supaya kita paham ya. Kita ini ibarat anak kecil. Anak kecil mana? Ngelihat ini kepengen minta, ngelihat ini kepengen minta. Kalau udah dikasih nangis, ngambul ke orang tua, ngamuk ke orang tua. Orang tua tidak belikan, tahu ini kalau dibelikan ini bahaya ini. Sama seperti, bukan menyamakan dengan Allah, sekali lagi enggak. Ini contoh kecil supaya kita paham. Kita minta ya Allah rezeki yang banyak ya Allah, ternyata kita tidak dapat rezeki yang banyak. Mangkel, doa saya tidak dikabul oleh Allah. Kan begitu kita. Anak kecil kan begitu, minta tadi kasih, ngamuk sudah, ngambul. Padahal orang tua lebih tahu kondisinya anak. Anak SD kelas 2 minta sepeda motor, tak kira dikasih sama orang tua. Kenapa? Dibelikan juga bahaya, kan begitu.
Allah juga ketika kita minta kepada Allah, kenapa dikasih? Mungkin tidak bagus kalau kita dapat itu. Kita tidak tahu, Allah yang lebih tahu. Allah yang lebih tahu. Makanya semua yang terjadi itu baik semuanya. Kita diberi sakit, bahkan sakit saja. Apa kata Nabi? Andai manusia tahu tentang sakit, sesuatu yang ada di dalam sakit, hikmahnya sakit, orang akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ahabba ayyakuna sakiman hatta yalqallahu azza wajal. Akan ya Allah, jadikan saya sakit selamanya sampai mati ya Allah. Seandainya tahu. Dan saking karena tidak tahu, minta waras tok. Sakit satu malam endas, ngeluhnya minta ampun. Padahal sehatnya 10 tahun, sakit kepala cuman 1 menit ngeluhnya. Kan begitu. Inilah saudara kita ini. Makanya sikapi semuanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sakit, ayo syukuri. Kita dikasih sampean bekerja, syukuri sudah, ndak usah neko-neko. Alhamdulillah punya pekerjaan. Ketimbang mereka yang susah-susah nyari pekerjaan, ngelamar sana sini tidak diterima, Anda sudah bekerja. Sampean sudah tinggal nyilengi. Kalaupun harus nyilengi minimal kan seperti itu. Tapi mereka yang tidak punya kerjaan, jangankan nyilengi, mau buat makan nanti masih bingung dia. Coba ngeliat ke bawah terus. Semua yang diberi oleh Allah ini baik semuanya. Tinggal kita mau mensyukuri apa enggak. Inilah para jamaah, makanya ayo sikapi corona yang ada saat ini sikapi dengan bijaksana, jangan berlebihan. Biasa kalau keluar pakai masker, kan begitu. Itu namanya menjaga bagus. Loh, ketika sholat, ayo sudah rapat. Di pasar kumpul sama orang yang kopros, ndak mandi sudah 2 hari. Sampai ndak wedi, yang sholat ini bersih-bersih semua ya? Hah? Wedi? Kira saya kok penyakitan dah? Hah? Saya mau sholat pakai siwak, nih. Apa ndak kurang bersih? Minyak, hah? Sampai ndak make. Rodok mampu sampean. Nyangu nih. Nih, mau sholat, peralatan sholat nih. Ini peralatan sholat. Peralatan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, disiapkan karena kita mau menghadap yang memberi nikmat kepada kita. Kalau kita menghadap kantor kita siapkan, kenapa kepada Allah kita tidak disiapkan? Tidak adil kita, tidak bijaksana kita, dolim kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan salahkan Allah kalau kita dikasih penyakit, karena kita dolim memang kepada Allah. Nih, mau ibadah siap saudara. Di rumah sikatan, ini bukan sikatan, ini niru Nabi. Di rumah sikatan nih. 2 rakaat seperti ini pakai ini lebih bagus daripada Anda tidak pakai ini 70 rakaat. Ya. Oh, pakai ini udah sikatan Ustaz. Punya juga Pepsodent di rumah. Kita tak sikatan. Setiap mandi mau sholat sikatan. Anda ini sikatannya paling pagi. Sekarang tidak kiranya sikatan. Saya setiap mau sholat sikatan. Tadi mau sini mandi sikatan mesti. Karena menghadap Allah. Sudah sikatan pakai ini lagi. Sampean tidak kumur-kumurnya tadi. Kan tidak kira ada yang bawa sikatan ini. Pagi paling. Pulangnya nanti mau tidur lagi sikatan. Ayo ngaku. Iya. Nih. Ya harus jujur, harus diakui biar tidak dosa 2 kali sampean. Iya. Ini belak-belakan pengajian buka-bukaan ini, biar ketok ini. Nah ini dah baik. Dah itu biar sampean semangat ibadah ya. Ini bukan untuk apa? Biar semangat ibadah kepada Allah. Biar tidak apa ya? Kesana kemari corona. Aduh. Apa wayai mati mati. Itu teman saya mati gencar-gencar corona. Saya tanya, telepon saya mati. Saya telepon, corona? Enggak, batuk sepisan. Segini. Ayo mati sudah. Gitu ya. Ya, sekarang Dzul Qa'dah. Kita berada di bulan Dzul Qa'dah.
Dzulqa'dah ini bahasa Jawanya Dzulqaidah. Bahasa Inggrisnya takepe. Ojo guyu sampean. Bulan ini, bulan Dzulqa'dah ini bahasa Arabnya Dzulqa'dah. Bahasa Jawanya Dzulqaidah. Bahasa Inggris Timur takepe. Bahasa Maduranya takepe. Ini bulan. Bulan ini bulan yang mulia. Besok nutup bulan ini, ketemu lagi bulan yang mulia lagi, bulan Dzulhijjah. Selesai bulan Dzulhijjah, kita ketemu lagi bulan yang mulia lagi. Apa? Muharram. 3 bulan kita ini ada di bulan yang hebat di hadapan Allah. Ini perembunnya Islam, cocok bulan yang bagus. Sampean mau apa? Biasanya orang Banyuwangi ya, mau mengawinkan ini kan, mau tunangan kan gitu ya, pindah rumah nyari hari, ini bagus, ada yang mau kawin ini, cocok ini langsung siap sekarang nanti beres. Cocok ini bulan. Cuman di hitungan Jawa orang ini kan banyak menikahkan hanya di bulan haji sampai 1 hari 7. Yang punya hajat mesem-mesem, yang tetangganya mumet 7. Undangan bukan menyenangkan, memumetkan itu. Lah kalau sudah 50 ribuan orang 7 berapa sudah? Kan gitu. Nah ini di masyarakat. Kenapa? Karena meyakini bulan mulia ini hanya di bulan Dzulhijjah. Padahal kalau kembali kepada Islam, Dzulqa'dah bulan yang bagus, Dzulhijjah bagus, besok Muharram bagus, Asyura bagus, mulia. Dan karena kita ini tinggal berapa hari ya sekarang ke bulan haji ini, sekarang sekitar bulan 13 Pak ya. Nah, itu kurang 11 hari ya. Perkiraan kurang 11 hari kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. 1 Dzulhijjah. Ada puasanya. Nih Islam lagi-lagi mengajarkan kesehatan, suruh puasa. Sumu tasihu, berpuasalah pasti sehat. Nabi yang nyuruh ini, bukan dokter. Kalau ingin sehat artinya puasa. Artinya orang yang puasa pasti sehat. Tapi bukanya harus bagus. Jadi kalau ada orang meskipun puasa tapi buka puasanya tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi, ya jangan salahkan puasanya. Kalau puasanya puasa, sholatnya dikerjakan, buka puasanya niru Nabi. Misalkan waktu buka jangan langsung bakso, nasi, kolak, apalagi pentol, macam-macam gitu. Ya ndak kira jadi sehatnya, malah tambah penyakit. Nabi kurma dulu air 1 gelas, udah langsung sholat maghrib. Kan begitu, langsung sholat maghrib. Setelah sholat maghrib apa sudahlah kerjakan sudah. Kasih makan nanti ba'da isya. Sip, itu baru puasa. Insya Allah sehat. Ya kalau sudah buka puasa sampai ndak sholat maghrib makan 3 piring. Meskipun puasa ndak ngaruh. Nanti ngomong, Ustadz bohong ini. Kenapa? Saya sudah puasa, masuk rumah sakit ya ini. Begitu. Tinggal tanya bukonya bagaimana kan. Nah ini sumu ada puasanya ya. Tanggal 1 puasanya 9 hari. Bagi yang mau mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 hari Arafah. Takut kurus, ya minimal tanggal 8 sama tanggal 9 Tarwiyah sama Arafah. Tanggal 8-nya sama tanggal 9-nya pahalanya besar sekali. Gitu ya, puasa. Kalau ingin sehat, musim-musim corona ini puasa sudah mulai tanggal 1, sudah sehat dapat pahala lagi. Gitu. Nah, terus di tanggal 10-nya ini ada ibadah. Ibadah yang paling Allah cintai. Tidak ada ibadah di hari itu. Di hari itu khususnya. Di hari tanggal 10. Tidak ada ibadah yang paling Allah cintai sampai tasyrik.
sampai 11, 12, 13. Misalkan lebarannya hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 4 hari. Tidak ada ibadah selama 4 hari itu yang paling Allah cintai kecuali mengalirkan darah. Artinya berkorban. Begitu. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ini apa? Ini dalil berkorban. Inna a'tainakal kautsar. Ini menurut ahli tafsir ada 2 makna. Makna yang pertama, Nabi besok, sesungguhnya engkau besok akan aku beri telaga Kausar. Artinya Nabi di sorga. Kan ada di YouTube itu ya, ada salah satu ulama, Nabi belum tentu masuk sorga katanya. Wah, gimana? Nabi positif, jangankan Nabi, sahabatnya sudah positif masuk sorga. Belal bin Rabah masih hidup, sandalnya sudah jalan-jalan di sorga sudah. Belal ini sahabatnya, apalagi Nabi. Ini makna pertama, inna a'tainakal kautsar. Makna yang kedua, inna a'tainakal kautsar, di dunia banyak aku telah memberi nikmat kepadamu. Ya kayak bahasa ya mirip-mirip kayak ngondet lah ya. Aku banyak ngasih banyak. Aku sudah banyak ngasih ke kamu. Nah, ini sepeda motormu sudah aku yang ngasih. Ini kamu sekolah aku yang biayai. Aku tidak minta ganti. Umpamalah bahasa kita seperti itu. Allah tidak minta ganti, cuma Allah minta fasolli, solat. Solat di sini lagi-lagi 2. Maksud pertama solat yang 5 waktu. Ahli tafsir yang kedua, fasolli maksud Idul Adha. Solat di Idul Adha, jangan sampai tidak solat di Idul Adha walaupun sunnah. Itu ya. Solat di Idul Adha. Setelah solat apa lagi? Wanhar, dan berkorbanlah. Ini saudara. Nah, berkorban ini saudara, makanya berkorban ini sunnah muakkadah dan sunnah kifayah. Sunnah muakkadah ini sunnah yang lebih ditekan kepada yang mampu. Yang mampu dianjurkan, yang tidak mampu tidak usah, karena sunnah muakkadah panggilannya kepada yang mampu cuman. Yang tidak mampu tidak usah. Mokso yang tidak mampu lebih bagus daripada yang mampu. Contoh, sampean yang punya uang 10 juta ngasih 100.000, ini kan enteng bagi yang punya 10 juta. Tapi bagi orang yang hanya punya 100.000 ataupun hanya punya 50.000 tapi bisa ngasih 100.000, ini pahalanya kalah yang 100.000, 10 juta dengan 100.000 yang hanya pas-pasan. Tidak sama. Karena di sini maksa, di sana enteng gitu. Nah, ini makanya minta Allah benar berkorban. Nah, Imam Syafi'i inilah yang memberikan standarisasi golongan mampu. Yang dikatakan mampu ini bagaimana? Yang punya mobil, ya termasuk. Paling minimalnya yang dikatakan mampu, orang yang mau dimakan mulai hari raya Idul Adha, hari rayanya Minggu umpama. Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Yang mau dimakan 4 hari sudah siap. Berasnya ada, uangnya ada, kebutuhan keluarga ada. Masih punya simpanan, di rekeningnya ada. Cukup untuk membeli kambing. Maka orang itu masuk kategori mampu. Ini yang dipanggil oleh Allah. Jangan korban perasaan terus. Ini setiap tahun ditakoni, tak korban perasaan di sini. Korban perasaan terus ya. Sekali-kali korban kambing. Korban. Gini ya, korban. Kita ini katanya cinta sama Allah, buktinya cinta kepada Allah sekarang Allah minta nih. Minta. Kita sudah dikasih sehat, ayo kita kalau sakit, berapa biayanya? Hah? Kita sudah punya sepeda motor, punya mobil, kita sudah punya rumah, itu semua Allah yang memberi. Lah Allah tidak minta ganti itu semua. Setiap tahun nih hari raya, ayo korbano, bukti kamu cinta sama aku sekarang, katanya Allah. Terus kita, alah sunnah, berarti kita termasuk cinta kita ini aclak. Ya cinta palsu, ya kita pacaran sama ketika kita
tunangan sama calon istri kita dulu, kita ngomong, cinta isun le, kan gitu, cintaku sama kamu tidak ada duanya, kan gitu. Pas calonnya minta, mas saya kepengen sepatu ya, sepatu yang itu, ya itu ya dek. Alasannya banyak, kan berarti cintanya ini tidak sungguhan. Orang yang cinta temenanan, ketika yang dicintai minta, tidak punya uang, dibelani nyari utangan, itu cinta temenan. Tapi Allah tidak seperti itu. Yang tidak punya ojo, ini yang punya, ini yang punya yang dipanggil wanhar, berkorban. Nah, gitu saudara. Makanya berkorban. Nah, berkorban ini saudara dianjurkan yang paling bagus ini motong sendiri. Kalau bisa, tapi kalau tidak bisa ojo. Kalau tidak bisa jangan. Makanya sekarang kan ada diserahkan ke takmir, diserahkan ke ustadz, kan begitu kan. Kenapa? Karena kebanyakan masyarakat tidak bisa motong sendiri atau tidak mentolo kan segala macam. Nabi pernah berkorban onta 100, 63 itu dipotong sendiri sama Nabi. Kuat Nabi. 63 onta dipotong sendiri, sisanya baru dikasih kepada Sayyidina Ali. Lanjutkan. Sayyidina Ali suruh motong. Nah ini, di sini yang sering terjadi, yang afdol memberi korban ini kan apa, berkorban ini di atas namakan kita itu ya, kita yang hidup. Kalau yang mati tidak boleh kecuali berwasiat sebelumnya. Berwasiat sebelumnya, pesen. Nah, saya tahun depan kepengen korban. Ndak nutut, umpama saya nyampe itu korban ya, sembelih itu ya, jadikan korban itu, umpama kambing itu jadikan korban, ternyata mati beneran, maka ahli warisnya korban, ndak apa-apa untuk yang ini karena ada wasiat. Sebagian ulama lagi ndak perlu, ndak masalah, ndak wasiat tidak wasiat berkorban di atas namakan yang mati, ndak apa-apa, berdasarkan doanya Nabi. Nabi pernah berkorban 2 kambing, doanya Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah ini ya Allah, korban ini ya Allah dari Muhammad, dari keluarganya Muhammad, dan dari umatnya Nabi Muhammad. Lah, ketika ngomong umatnya Muhammad, ini kan banyak, ada yang hidup, ada yang berdasarkan doa ini oleh ulama boleh walaupun tidak wasiat. Nah, cuman yang afdol jumhur ulama jangan wis yang untuk yang hidup saja. Gitu saja. Gitu. Nah, cuman kalau katanya boleh karena berdasarkan doa itu. Gitu ya. Nah, ini makanya cari binatang yang bagus. Azimu duhayakum, muliakan binatang ternakmu. Di sebagian masyarakat memaknai azimu duhayakum ini kambingnya dikasih baju, dikasih lipstik, dikalungi cermin, diarak keliling desa. Saya tanya, kok ini seperti ini? Iya Ustaz, ini azimu duhayakum ini. Muliakan binatang ternakmu, jadi dibawa keliling. Salah memaknai ini. Muliakan binatang ternakmu bukan didandani. Apa? Nyari binatang yang paling bagus, yang gemuk, yang tidak cacat. Begitu maksudnya, yang sehat, yang bersih. Jangan yang kopros, masih celetongi, masih akeh digowo. Yang bersih, bersihkan untuk Allah ini. Yang tidak pincang kupingnya, yang utuh. Poel itu tanda di atas 2 tahun itu kambing itu. 2 tahun itu poel, tandanya tua. Cuma pedagang sekarang kan nakalan, ndak poel ditarik giginya ya. Akhirnya kambing-kambing yang dijual pinggir jalan poel semua ya. Nakalan pedagang ya. Orang yang ndak ngerti kan langsung nyari yang poel ya, yang poel. Akhirnya sama pedagang dipoelin semua sudah. Lah kan, ya itu kan hanya tanda umurnya sudah masuk, maksudnya sudah tua, ndak muda gitu. Tapi yang nomor 1 ya gemuk, meskipun poel kari tulangnya, mau makan tulang.
Yang penting dagingnya gitu ya. Nah, kalau sapi boleh patungan, kalau korban ini ndak satu lawan satu. Itu. Makanya kalau korban sampean serahkan kepada ustadz, serahkan kepada takmir, sampean ngomong, ini korban saya atas nama saya ini Pak, ini namanya, ini tolong bagi kesembelihkan nggih, tolong bagikan. Ini ongkosnya Pak. Gitu. Mentang-mentang ngasih kambing langsung meneng-meneng. Akhirnya karena yang korban ini diem, tidak ngasih ongkos, akhirnya sama panitia kulitnya dijadikan ongkos. Nah, ketika kulit dijadikan ongkos, gugur korbannya jadi sedekah biasa. Begitu. Nah, ini sekilas korban. Oke, dah cukup. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat barokah ya. Minta maaf apa yang saya sampaikan barangkali menyinggung perasaan bapak saudara sekalian. Tidak ada niatan ya untuk ke sana. Yang ada niatan untuk memacu semangat agar supaya kita bersemangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.